Oke baik, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Galdinus Francisco Sucipto. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang persepsi politik lobby. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengasuh mata kuliah Komunikasi Politik yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada hari ini. Ya. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan persepsi politik. Tetapi sebelum kami menjelaskan itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami sebagai bagian daripada anggota kelompok 6. Baik, langsung saja yang pertama. Perkenalkan, nama lengkap saya Galdinus Francisco Sucipto dengan NIM 200304026. Kemudian Ignatius Pandewangge dengan NIM 20030400029. Kemudian Ineke Cantika Audiani Kese dengan NIM 20030400031. Kemudian Maria Frederica Mite Sile dengan NIM 20030400039. Kemudian Emmanuel Satria Ananda Koti dengan NIM 20030400030. Ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang persuasi politik lobby. Namun untuk bisa lebih memahami seperti apa dan bagaimana persuasi politik lobby, kami akan membagi sub-subnya ke dalam 3 bentuk atau ke dalam 3 topik pembahasan pada kesempatan ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan seperti apa dan bagaimana pengertian daripada lobby. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan menjelaskan tujuan, kemudian manfaat daripada lobby itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi dan teknik melobi. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan selaku moderator pada kesempatan ini. Kemudian saya akan berikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemateri, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Kepada pemateri saya berikan ruang dan waktu. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian lobby dan jenis-jenis lobby. Lobby dalam bahasa Indonesia sering dikaitkan dengan politik dan bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakupi usaha individu ataupun kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Jadi dapat disimpulkan, lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobby. Jenis-jenis lobby. Yang pertama, lobby tradisional. Lobby tradisional adalah lobby yang menggunakan pelobi untuk mendekati pihak pengambilan keputusan. Yang kedua, lobby akar rumput. Lobby akar rumput adalah lobby yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga, lobby Logical Action Community. Lobby Logical Action Community adalah komite-komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Oke baik. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tujuan dan manfaat lobby. Yang pertama, tujuan daripada lobby. Lobby memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain, sehingga orang atau pihak lain itu sependapat atau seagenda dengan kita. Itu yang pertama, tujuan daripada lobby. Yang kedua, manfaat daripada lobby. Yang pertama, mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. Kemudian yang kedua, lobby juga berfungsi untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan. Dan ini sangat penting. Yang ketiga, memprediksi apa yang terjadi secara hukum dan memberikan rekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan memanfaatkan ketentuan baru tersebut. Kemudian yang keempat, menyampaikan informasi tentang bagaimana sesuatu kesatuan dirasakan oleh perusahaan, kemudian organisasi, dan juga kelompok masyarakat tertentu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan membutuhkan waktu untuk perizinan. Sekarang masuk strategi melobi. Strategi melobi terdiri dari 6. Yang pertama, kita harus kenali objek yang dituju sehingga mengetahui seluk-beluk objek yang akan dituju.
Yang kedua, persiapan informasi bahan apa yang akan disampaikan harus dipersiapkan dengan lengkap. Yang ketiga, persiapan diri segala sesuatu harus dipersiapkan baik mental dan kepercayaan diri agar tidak gugup melakukan lobby. Yang keempat, berupaya menarik perhatian pendengar ketika mengirim pesan sehingga mereka menyimak dengan baik pesan yang diterima. Yang kelima, sajikan pengiriman pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dengan jelas dan dipahami. Sedangkan yang terakhir, tutup pembicaraan dan lobby dengan memberi kesan yang menyenangkan dan bila ada kelanjutan, mereka tetap antusias. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik melobi. Sebelumnya ada 10 jenis teknik melobi. Yang pertama, pendekatan brainstorming. Pendekatan ini menitik beratkan pada asumsi bahwa citra seorang diri dan orang lain diperoleh melalui proses komunikasi yang intensif. Teknik yang kedua yaitu teknik pendekatan pengondisian. Pendekatan ini menitik beratkan pada upaya melobi untuk membangun kebiasaan baru. Contohnya, yang semulanya tidak ada menjadi ada, seperti komunikasi wahana. Yang ketiga, pendekatan networking. Berangkat dari asumsi bahwa seseorang bertindak seringkali dipengaruhi oleh lingkungannya. Lobby dalam konteks ini tujuannya mencari relasi sebanyak-banyaknya dan lebih dahulu, dan bukan berorientasi pada hasilnya. Baik, yang keempat ada pendekatan transaksional. Berdasarkan pada pandangan bahwa apapun yang dikorbankan harus ada hasilnya, apapun yang dikerjakan harus ada ganjarannya, dan apapun yang dikeluarkan harus ada kembaliannya. Maka apapun konsekuensi yang mengikuti kegiatan lobby ini diperhitungkan sebagai investasi. Yang kelima ada pendekatan institution building. Pendekatan ini melambangkan tujuan gagasan merupakan alternatif yang dapat digunakan sebagian besar orang yang resistensi terhadap suatu gagasan perubahan. Yang keenam ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini sebelum sampai pada tujuannya harus melalui beberapa proses. Dimulai dengan membangun pemahaman terhadap suatu masalah pada pihak yang dituju dan mempengaruhi pihak tersebut untuk mengambil keputusan. Ada pendekatan vibe breaking. Pendekatan ini banyak digunakan oleh praktisi untuk mengalihkan perhatian pada isu yang merugikan dengan menciptakan isu lain. Pendekatan ini sangat efektif dan tidak memicu terbentuknya isu lain dengan kecenderungan ke arah yang lebih negatif. Pendekatan yang ke-8 ada pendekatan cost and benefit. Pendekatan ini dilakukan ketika orang lain menganggap harga yang ditawarkan terlalu tinggi, sementara pihak berlobi tidak mungkin menurunkan harga yang telah ditetapkan. Dibandingkan menunjukkan sikap pertahanan akan lebih efektif apabila meyakinkan pihak lain dengan menyatakan bahwa angka tersebut adalah sesuai dengan pertimbangan memiliki banyak kelebihan. Dan yang terakhir ada pendekatan futuristik dan pendekatan antisipatif. Pendekatan ini dilakukan manakala mengetahui bahwa klien belum memiliki kebutuhan saat ini, sehingga harus diberi gambaran beberapa tahun ke depan untuk antisipasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan kapan lobby dibutuhkan. Di sini ada 5. Yang pertama, ketika situasi hubungan dalam kondisi genting. Dan yang kedua, ketika situasi hubungan dalam keadaan saling terancam. Yang ketiga, ketika mulai terjadi saling curiga dan kecurigaan itu diungkapkan oleh pihak ketigalah yang menyampaikan. Yang keempat, ketika disadari ada kesenjangan antara yang diinginkan dengan persepsi yang berkembang di pihak luar. Dan yang kelima, ketika terjadi ketidakselarasan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terakhir, kesimpulan. Jadi, kesimpulannya bahwa lobby merupakan bagian dari konsep komunikasi secara umum yang bertujuan mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, menimbulkan empati, menyampaikan informasi dari dan atau ke seseorang
kelompok, organisasi, perusahaan, lembaga negara, bahkan negara. Selain itu, dalam konteks PR, hal ini merupakan sesuatu hal yang dihadapi seorang PR ketika akan melakukan suatu hubungan kerjasama atau ketika akan melakukan suatu penyelesaian masalah. Aktivitas lobby atau lobbying mendapat respon dari pihak lain. Jika pihak lain tidak menanggapi pendekatan yang dilakukan di antaranya melalui lobby-lobby, maka boleh jadi tidak akan terjadi. Sebaliknya, lobby ada di dalamnya untuk mengurangi konflik tersebut. Demikian hasil presentasi kami kelompok 6. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.